Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Ardia Novita, NIM 1952111037 dari kelas MBS 5I. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen pengambilan keputusan yang diampu oleh Ibu Rizky Kusumawardani. Pembahasan yang pertama yaitu konsep pengambilan keputusan. Konsep pengambilan keputusan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian pengambilan keputusan dan jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pernyataan sebagai hukum situasi, pemilihan dari salah satu alternatif yang ada, dan akhir dari proses pemikiran tentang masalah yang sedang dihadapi. Keputusan sendiri adalah perilaku organisasi, berintisari perilaku perorangan, dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relatif dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting daripada kepentingan perorangan. Salah satu kegiatan manajemen yang penting adalah memahami sistem sepenuhnya untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang akan dapat memperbaiki hasil sistem keseluruhan dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian, pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan dari berbagai alternatif, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk mendapat suatu alternatif terbaik guna menjawab masalah atau penyelesaian konflik atau pertentangan. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan berskala yang kemudian nanti akan diprogram. Umumnya, keputusan seperti ini dilakukan oleh manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian bisa diprogram, sebagian lagi merupakan keputusan berkala yang membutuhkan pertimbangan serta perhitungan lebih rinci. Keputusan ini dilakukan oleh manajemen tingkat menengah. Yang ketiga yaitu keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu bukan keputusan berskala dan tidak rutin terjadi, dan biasanya keputusan ini dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Namun, ada pendapat lain nih, pendapat dari Suprapto tahun 2009 tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam keadaan ada kepastian. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam keadaan ada resiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam keadaan ada konflik. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dalam adanya kepastian. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan yang kedua, yang terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama, pengertian manajemen sains. Yang kedua, jenis-jenis teknik manajemen sains. Yang ketiga, langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Dan yang keempat, kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Saatnya kita kupas satu persatu. Yang pertama, pengertian manajemen sains. Manajemen sains yaitu penerapan pendekatan ilmiah dalam memecahkan persoalan manajemen untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Manajemen sains merupakan ilmu untuk mengajarkan kita bagaimana menerapkan ilmu sains dalam kegiatan manajemen, dan tentu dengan tujuan untuk mempermudah bisnis, meminimalisir biaya yang dikeluarkan, dan meningkatkan keuntungan. Manajemen sains mencakup pendekatan logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang lebih dikenal sebagai metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah.
Ilmu manajemen mencakup sejumlah teknik berorientasi matematis yang telah dikembangkan dalam bidang ilmu manajemen atau diadaptasi dari disiplin lain seperti ilmu alam, matematika, statistik, dan teknik. Manajemen sains juga disebut sebagai riset operasi, metode kuantitatif, analisa kuantitatif, dan ilmu keputusan merupakan bagian dari kurikulum dari sebagian besar program bisnis. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis teknik manajemen sains. Teknik manajemen sains dibagi menjadi 5. Seperti itu ada tabel ya teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, program linear matematika yang terdiri dari model program linear, analisis grafik, metode simplex, model minimalisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknik probabilistik. Yang probabilistik ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, probabilitas, teori permainan, analisis keputusan, analisis Markov, antrian, simulasi, dan peramalan. Teknik yang ketiga yaitu teknik persediaan, yang terdiri dari permintaan pasti dan permintaan tidak pasti. Yang keempat, teknik jaringan, yang terdiri dari arus jaringan CPM atau part. Yang kelima, teknik linear dan non-linear lainnya, yang terdiri dari program dinamis, analisis titik impas, teknik solusi berdasarkan kalkulus. Selanjutnya yaitu langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Dapat dilihat pada tabel ya teman-teman, ada umpan balik. Nah, umpan balik ini atau langkah-langkah ini dibagi menjadi 5. Langkah yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu definisi masalah, yang ketiga yaitu model konstruksi, yang keempat yaitu solusi, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan. Kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Kegunaannya sebagai berikut. Yang pertama, membantu pimpinan lembaga atau organisasi dalam proses pengambilan keputusan sebagai penyedia informasi. Yang kedua, membantu pimpinan lembaga atau organisasi dalam menjalankan semua fungsi manajemen sebagai penyedia informasi. Yang ketiga, membantu lembaga atau organisasi dalam mewujudkan tujuannya dengan cara menjadi penyedia informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, serta dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas lembaga atau organisasi dengan cara menjadi penyedia informasi. Contoh penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Penerapan Decision Support System. Sistem pendukung ini sudah banyak dipakai dan digunakan oleh lembaga atau organisasi yang besar. Ilmu dan keahlian yang ada pada DSS sangat banyak membantu lembaga atau organisasi yang menerapkannya untuk menciptakan koordinasi proses kegiatan dengan cara yang lebih baik internal maupun eksternal. Umumnya, agar dapat menentukan masalah dan mendapatkan solusi pemecahannya merupakan tujuan dari penggunaan informasi dari DSS bagi manajer. Cara mencari solusi sebuah masalah biasanya manajer akan menggunakan laporan rutin dan khusus. Selain itu, ada lagi nih contoh penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Penerapan manajemen sains di FitX. Pada tahun 1973, Frederick W. Smith memulai Federal Express Corporation untuk menyediakan pengiriman barang-barang kecil bernilai tinggi dalam semalam. Perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 12 Maret 1973 di 11 kota di selatan dengan armada 22 jet eksklusif bermesin ganda, masing-masing dengan muatan sekitar 3 ton. Hasil pertama, perusahaan hanya mengirimkan 6 paket.
Dan 3 hari kemudian, FedEx memperhatikan layanan pengiriman udara karena kurangnya bisnis. Pada saat itu, FedEx membuat penilaian secara keseluruhan dari situasi bisnis pengiriman barang yang telah dijalankannya dan mulai menggunakan teknik manajemen sains untuk membantu memecahkan masalahnya dan mengidentifikasi kembali operasionalnya. Sejak saat itu, manajemen sains telah menjadi bagian integral dari kesuksesan spektakuler perusahaan FedEx. Berhubung materi sudah selesai, saya cukupkan sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.